Tidak ada yang menduga kerajaan Singosari yang berpusat di Malang dan memiliki armada militer yang sangat kuat sekaligus ditakuti ternyata runtuh oleh pemberontakan Jayakatwang, seorang adipati yang memimpin daerah kecil yaitu Gelang-Gelang atau Kota Madiun saat ini. Kronik Tiongkok menyebut Jayakatwang sebagai Jekatan, sementara pada serat-serat lain disebut sebagai Jayakatong, Ajikatong atau Jayakatiem. Sebuah kidung berhasil ditulisnya sebelum ajal menjemput. Konon judul kidung itu adalah digunakan sebagai nama gerakan rahasia bawah tanah yang bertujuan menggulingkan kekuasaan Mojopahit, raja terakhir Kediri sebelum dihancurkan oleh Ken Arok bernama Kertajaya. Hal ini dikuatkan oleh 4 prasasti sekaligus, yakni Prasasti Galunggung, Prasasti Kamulan, Prasasti Palah, dan Prasasti Wates Kulon. Gelar Abhiseka dalam prasasti tersebut adalah Sri Maharaja Sri Sariswara. Namun Kertajaya sendiri juga disebut dengan nama Raja dan Gendis. Raja kerajaan Kediri ini terkenal sakti mandraguna. Kesaktiannya dibuktikan dengan duduk bersila di atas sebuah tombak dalam keadaan berdiri. Puncaknya, Raja Kertajaya meminta semua pemuka agama, baik agama Jawa atau Kejawen, agama Hindu Siwa dan Buddha, tunduk menyembahnya. Mereka yang tidak mau menyembah akan dihukum mati. Para pendeta yang tidak mau melakukan hal itu lari ke wilayah semacam kecamatan bernama Tumapel yang kala itu dipimpin oleh seorang aku baru bernama Ken Arok. Kemuakan rakyat Kediri pada rajanya sendiri membuat Ken Arok memutuskan untuk menjadikan Tumapel merdeka dari kekuasaan Kediri dan menyerang Kertajaya. Salah satu pertempuran besar yang terkenal terjadi di desa Ganter yang berhasil menewaskan perwira dan pemuka Kediri, di antaranya Gubar Baleman dan Maheso Walungan, adik Kertajaya sendiri. Dengan kekuatan penuh, Ken Arok menyerang kota Raja Kediri, sehingga Kertajaya disebutkan dalam negara Kertagama maupun para raton melarikan diri sebagai Dewalaya atau tempat para dewa yang ditafsirkan oleh sejarawan sebagai bersembunyi di candi pemujaan atau bahkan gugur menuju tempat para dewa. Masih menurut negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, saksi nyata langsung terhadap peradaban Mojopahit, putra Kertajaya, Jayasaba, kemudian diangkat oleh Ken Arok sebagai bupati. Pada tahun 1258, Jayasaba digantikan oleh anaknya yang bernama Sastra Jaya. Lalu di tahun 1271, Sastra Jaya digantikan oleh anaknya yang bernama Jayakatwang. Dengan demikian, Kertajaya adalah kakek buyut dari Jayakatwang. Motif Jayakatwang meruntuhkan Singosari tidak lain adalah dendam leluhur sekaligus karena mandeknya kerajaan Kediri. Artinya, jika Kediri masih ada, Jayakatwang tentu saja akan menjadi raja, bukan sekedar bupati. Sebenarnya cukup banyak konflik yang terjadi di Singosari kala itu di bawah pemerintahan Kertanegara. Namun, fokus kita kali ini langsung ke Jayakatwang yang memiliki hubungan cukup baik
sekaligus menjadi murid politik Arya Wiraraja. Kedekatan keluarga Jayakatwang dengan Arya Wiraraja sebenarnya sudah lama terjadi. Ini karena berdasarkan Babat Manik Angkeran, Arya Wiraraja saat masih berusia belasan tahun menikah dengan anak patih Kediri, Dyah Buleteng, menjelang Kediri atau Daha ditaklukkan Singosari. Saat menjadi abdi di Singosari, Arya Wiraraja juga memiliki karisma yang luar biasa karena sebagai pejabat, dialah orang yang paling berani berdebat tatap muka langsung dengan Kertanegara. Dengan demikian, ketika terjadi kontra, para pejabat yang tidak suka dengan Kertanegara akan otomatis memihak kepadanya. Ketika Arya Wiraraja dibuang ke Madura oleh Kertanegara, Jayakatwang tetap menjaga silaturahmi dan komunikasinya dengan seniornya itu. Namun demikian, dendam terhadap Kertanegara tetap ada hingga pada akhirnya memang tidak terbendung lagi. Sehingga ketika konsultasinya dengan Arya Wiraraja tentang kemungkinan pelancaran kudeta mendapat lampu hijau, akhirnya Jayakatwang benar-benar melakukannya. Pasukan Jaran Guyang menyerang dari sisi utara untuk memancing pasukan inti di bawah pimpinan Dyah Wijaya keluar sarang. Sementara kekuatan utama gelang-gelang menohok langsung ke kota raja di bawah pimpinan Mahesa Munara. Arda Raja, anak Jayakatwang yang sebenarnya adalah menantu Kertanegara, mendukung kudeta tersebut sehingga Singosari ditusuk dari depan maupun belakang. Jayakatwang yang telah berhasil menumbangkan kekuasaan Singosari kemudian memindahkan pusat pemerintahannya yang tidak lagi di Gelang-Gelang atau Madiun, melainkan ke Daha atau Kediri. Dia bertahta menjadi raja di sana. Adipati Madura, Arya Wiraraja, tidak menduga Jayakatwang benar-benar menjalankan niatnya. Jawaban yang ia berikan melalui surat sebelumnya sesungguhnya sifatnya profesional. Ada yang bertanya dan kemudian kebetulan dia tahu jawabannya, maka dia berikan. Rupanya penyesalan Arya Wiraraja atas kehancuran Singosari ini membuat iparnya yang bernama Lembu Suro menjadi yakin bahwa Arya Wiraraja tidak bersekutu dengan Jayakatwang meski sebelumnya saling berkirim surat. Lembu Suro kemudian berinisiatif membawa Dyah Wijaya dan rombongan kecilnya yang berhasil lolos ke Madura. Di sana antara Arya Wiraraja dan Dyah Wijaya saling membuat perjanjian. Arya Wiraraja kemudian melakukan negosiasi dengan Jayakatwang untuk mengampuni Wijaya dan memberikan tempat tinggal. Dengan segala kedekatan dan rasa hormatnya kepada Arya Wiraraja, maka Jayakatwang tidak bisa menolak permohonan sesepuhnya itu. Dyah Wijaya diampuni dan diberi hutan tarik sebagai tempat bermukim. Dan inilah cikal bakal Mojopahit. Baru setahun merasakan menjadi raja, pada tahun 1293 sekitar 20 hingga 30 ribu pasukan Tartar dari Mongol datang ke Jawa melalui Tuban, lalu bersandar di dermaga Ujung Galuh atau Surabaya. Di Ujung Galuh itu pula pasukan Tartar mendirikan markas daratnya. Atas siasat Arya Wiraraja, kedatangan Mongol disambut oleh Dyah Wijaya yang mengaku bahwa hanya dialah kini ahli waris Singosari yang tersisa. Wijaya bersedia menggantikan hukuman terhadap Kertanegara asalkan dibantu lebih dahulu untuk mengalahkan Jayakatwang. 3 jenderal yang memimpin pasukan Mongol sama-sama menyetujui syarat ini, sehingga mereka membantu Wijaya menggempur habis Kediri.
Menurut catatan Tiongkok, penghancuran Kediri ini terjadi pada tanggal 20 Maret 1293, dimulai sejak pagi hari dan Kediri rata dengan tanah. Para ksatria Kediri bertempur habis-habisan hingga titik darah yang terakhir. Hanya dalam kurun waktu 8 jam, 5.000 orang Kediri tewas dan belum terhitung jumlah yang terluka. Melihat pengorbanan pasukan dan rakyat Kediri, Jayakatwang akhirnya tidak tega melihatnya. Jayakatwang tidak menginginkan korban jatuh terlalu banyak, yang akhirnya sore harinya Jayakatwang memilih menyerah. Sementara Arya Wiraraja yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap dan keduanya ditawan di markas pasukan Tartar di ujung Galuh. Dalam ketidaktentuan nasibnya, Jayakatwang sempat menuliskan sebuah kidung yang diberi judul Kidung Wukir Polaman. Wukir bisa diartikan sebagai gunung atau bukit kecil, sementara Polaman sendiri artinya tempat ikan atau telaga yang penuh ikan. Nama Wukir Polaman diduga adalah tempat di mana Jayakatwang ditahan saat itu, yakni sebuah bukit kecil yang dikelilingi telaga sehingga sulit untuk melarikan diri. Ketika markas Tartar di ujung Galuh dalam keadaan tidak siaga, ganti diserang oleh Dyah Wijaya. Dengan bantuan pasukan Madura ditambah milisi rakyat yang masih setia dengan Singosari, Jayakatwang dan Arya Wiraraja menjadi pelampiasan perang Tartar. Keduanya dihukum mati oleh pasukan Tartar yang telah kehilangan lebih dari separuh pasukannya sebelum melarikan diri kembali ke Mongol.